sukacita Tuhan mengalir bagi kita pada hari ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang siap untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima setiap firman Tuhan dan janji Tuhan pada hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat penyembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Oh, aku harus berjalan dalam langkah-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu kami rasakan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
Kau bebaskan pada hari ini. Yang belum menerima keselamatan, menerima keselamatan juga pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya ada berkat yang baru lagi kami terima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua kami Tuhan. Oh, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan turun di antara kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mematakan segenap pekerjaan setan iblis yang mengacaukan ibadah kami, yang merusak konsentrasi kami beribadah. Kami usirkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari berkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya percaya ini adalah hari yang baru dijadikan Tuhan, dan juga ada berkat baru bagi kita semuanya. Amin. Hari ini kita semangat memuji Tuhan. Kita bersatu hati memuji Tuhan, sebab Tuhan yang layak dipuji disembah. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas kasih setia Tuhan bagi kita. Kita percaya juga ada sukacita surga turun bagi kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sukacita surga. Haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan panah semangat, keadilan kepadamu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata penuh hidup. Kita puji Tuhan bersama-sama. Kita mau terima sukacita surga turun di hati kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
sukacita Tuhan turun bagi kita. Amin. Amin. Kita percaya juga hari ini kita merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apapun persoalan kita, apapun keadaan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan bersama-sama. Lebih dari pemenang. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya.
sebab Kau beserta kami. Takkan kami bimbang Tuhan, sebab kami berjalan bersama. Kami mau datang padamu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bapa, Kau datang.
kembali beribadah Tuhan dengan semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Kami tahu Tuhan Yesus, walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami tahu kasih Tuhan ada pada kami semuanya dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau memberkati semuanya kami yang ada pada hari ini beribadah datang ke rumah-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, rumah kami pun dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada ada hadirat Tuhan di sana. Dan kami juga bersyukur bila kiranya melalui ibadah online ini ada satu kesempatan di mana keluarga sahabat kami yang belum pernah mendengar Injil Tuhan, belum pernah memuji untuk menyembah Tuhan bersama dengan kami, hari ini adalah kesempatan yang baru. Tuhan, di mana rumah kami bisa pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapa, berkati semua sahabat kami yang mendengarkan dimanapun berada. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan, benarlah penyembahan kami berkata pertolongan kami datangnya daripada-Mu saja. Kami mohonkan pertolongan bagi bangsa kami mohonkan pertolongan bagi negara kami mohonkan pertolongan bagi dunia ini Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan kami Tuhan, kami tidak mengerti, tapi Engkau tahu Tuhan, semua ini tidak ada di luar pengetahuan-Mu. Tuhan, Engkau tolong semuanya, pulihkanlah dunia ini, pulihkanlah bumi ini Tuhan. Biarlah kiranya kejadian ini membuat semua orang berlari-lari mencari nama Yesus, berbalik bertobat Tuhan, menyerahkan hidupnya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya jaminan dalam hidup ini Tuhan Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah kami berlari dan kami selamat, kata firman Tuhan. Engkaulah tempat perlarian kami, tempat persembunyian kami. Tolong bangsa ini, dan kami secara khusus berdoa buat saudara-saudari kami, para dokter Tuhan, para perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan. Kami berdoa, berikan mereka kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu mereka juga memiliki keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Tuhan, yang bisa kami lakukan pada saat ini hanya berdoa bagi mereka, kuatkan mereka, sukacita mereka. Bahkan Tuhan, tidak ada lagi medis yang meninggal di dalam nama Yesus. Terpuji dalam nama. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini Tuhan Yesus semakin membuat kami percaya pada Tuhan. Biarlah kiranya siapapun kami yang mendengar, dimanapun kami berada, kami buka hati kami. Roh Kudus, terangi pikiran kami, biar kami mengerti isi hati-Mu kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya semuanya ini berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus, segala roh jahat, iblis, engkau ketakutan, kekhawatiran, penuduh, pendakwa, engkau setan tidak bisa mengganggu satu orang pun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa kalau ada kami yang sakit pada saat ini, Tuhan sembuhkan. Kalau ada kami yang terikat, Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa sama-sama, kita berkata amin, amin. Yang di sini silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, kami ucapkan selamat bergabung. Mungkin ada saudara yang baru bergabung di ibadah online kita, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram. Kami ucapkan salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Saya dan percaya kabar kita semuanya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ini ibadah online kita yang sudah kesekian kalinya. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama walaupun tidak bisa berkumpul di tempat ini. Tapi biarlah kita terus berdoa supaya wabah ini segera selesai peringatan. Tapi sebagaimana Paulus berkata, dia selalu membawa kematian dan kehidupan Kristus di dalamnya, sehingga dia bisa kuat dalam melayani ketika ada tekanan, ketika ada penganiayaan, ketika banyak hal yang buruk yang dia hadapi dalam pelayanan. Dia tidak kehilangan akal, dia tidak tertekan, bahkan dia tidak stres. Kenapa? Karena dia selalu bawa kematian Kristus. Dia sadar bahwa Yesus mati untuk hidupnya, untuk dirinya. Dia berharga di mata Tuhan. Dan dia bawa kebangkitan Kristus. Artinya apa? Seperti minggu lalu kita dengar, ketika kita bawa kebangkitan Tuhan Yesus, kita sadar bahwa kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, kita melayani Tuhan yang hidup. Kalau kita berseru, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, ada yang menjawab kita, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan peringatan, Tuhan kita bukan ketika kita panggil dia Bapa tolong aku, maka Tuhan pasti menolong kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya beri judul yaitu jangan takut, kata Tuhan. Ya, ini adalah perkataan yang baik berasal dari Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Ini bukan kata saya, ini bukan kata siapa-siapa, bukan kata ahli, bukan kata siapapun, tapi ini kata Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus percaya karena yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus. Amin. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, salah satu hal yang sering Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya adalah jangan takut, jangan khawatir. Hal ini bahkan ia sampaikan dalam khotbahnya yang pertama sebelum dia melayani dan melakukan banyak mukjizat. Dia naik ke atas satu bukit,
Dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 bisa kita lihat di sana. Dia menyampaikan bagaimana seharusnya anaknya menyikapi hal kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup. Itu yang pertama. Kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita baca dulu ayat yang ke 25 dan 26. Kita baca bersama-sama. Kalau ada saudara yang, saya percaya saudara di rumah juga menyiapkan firman Tuhan Alkitab saudara, saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sampai di sini dulu. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat menguatkan saya, dan saya yakin ini menguatkan kita juga. Diawali dengan perkataan, dia bilang jangan takut akan hidupmu, jangan khawatir. Aku pemelihara, aku memelihara kehidupanmu. Di sini dikatakan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, ya. Kemudian apa yang kamu minum, apa kamu makan, minum dan pakai. Kalau bisa kita bilang, sekarang ini kita takut sama virus corona, bukan soal makan minum, saudaraku. Justru pada saat ini efek virus ini yang paling berat bukan di penyakitnya, tapi yang paling berat di ekonominya. Kalau kita lihat sekarang, tidak ada yang lolos. Sehebat apapun perusahaan, sekaya apapun orang, semua guncang. Sehebat apapun negara yang ada di dunia, semua guncang. Bahkan semalam saya dengar berita, ada kemungkinan kalau ini terus berlanjut, akan ada 500 miliar penduduk dunia akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Dan dikasih Tuhan, ini yang bicara bukan orang sembarangan. Ini para ahli sudah memprediksi 500 miliar penduduk dunia, sekitar 7 miliar, tapi 500 miliar akan jatuh dalam jurang kemiskinan. Dan yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan tahu. Oleh sebab itu jauh-jauh hari Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Kalau kita sudah memilih, ini khotbahnya yang pertama. Artinya apa? Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus di hidup kita, yang pertama Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ayat 27, Yesus dengan sangat tegas mengatakannya kepada kita. Dia bilang apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan yang jawabannya sudah pasti tidak ada gunanya kalau kita takut. Tuhan tanya, kalau kau takut rupanya umurmu tambah. Panjang umur rupanya kalau kau takut. Ya, ada rupanya jaminan kalau kau takut. Kira-kira seperti itu Tuhan bertanya. Jawabannya tidak ada. Oleh sebab itu Tuhan bilang, tidak ada gunanya. Bukan berarti kita sembarangan dalam menghadapi hal ini. Kita juga berawas-awas apa pemerintah suruh kita lakukan. Tapi bukan berarti kita lakukan itu karena kita ketakutan. Jangan nanti bukan virus yang membunuh kita, tapi ketakutan yang membunuh kita. Oleh sebab itu Tuhan jauh-jauh sebelum ini terjadi, Tuhan Yesus sudah lihat. Dan dia tahu, dia bilang apa? Jangan takut. Ya, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, Salomo raja yang paling kaya, tapi Tuhan menyatakan tidak pernah dia memakai pakaian seindah satu dari bunga ini. Padahal bunga ini tidak ada yang memelihara, aku yang memelihara. Sebelumnya tadi Yesus berkata, burung di udara aku pelihara. Tidak ada yang jatuh ke tanah di luar kehendak Tuhan. Tuhan tahu semua, apalagi kita anak-anaknya. Kita jauh lebih berharga dari itu semuanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara berkata, mudah mengatakannya, ya. Tapi ini yang mengatakannya bukan saya, ini yang mengatakannya firman Tuhan. Saya pun butuh firman Tuhan ini untuk menguatkan saya. Siapapun kita, tidak ada yang lolos di akhir zaman ini. Pada saat seperti ini, tidak ada kita yang lolos. Oleh sebab itu, ini semua berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Saudara boleh panik di awalnya, saudara boleh takut pada awalnya. Tapi sekarang saudara dengar firman Tuhan. Tuhan bilang jangan takut. Sebagai manusia biasa mungkin kita takut, tapi Tuhan suruh kita jangan hidup di bawah ketakutan. Roh yang ada pada kita, Tuhan Yesus, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam keadaan takut kita,
kita tahu itu bukan dari Tuhan. Ketakutan bukan dari Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita roh yang apa? Membangkitkan kekuatan. Di saat semua orang lemah, bagian kita adalah menguatkan mereka. Amin. Ya, kemudian ada lagi kasih. Ketika pada saat ini ada ketakutan di seluruh dunia, bagian kita mengasihi mereka. Ya, kalau saudara tidak bisa memberi apa-apa, saudara bisa berdoa bagi mereka. Tidak perlu kita menghakimi siapapun pada saat ini, saudaraku. Yang perlu adalah berdoa bagi mereka. Ya, mari doakan semuanya orang yang sudah kena. Doakan orang yang sudah sembuh supaya jangan kambuh lagi. Yang paling penting saudara juga berdoa bagi para medis kita. Saudara lihat mereka berjuang mati-matian. Kita doakan mereka. Tidak peduli mereka Kristen atau agama lain. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus melindungi mereka semua. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Amin. Harus ada, dan ada roh ketertiban. Anak Tuhan itu tertib. Kalau pemerintah bilang kalau bisa jangan keluar, saudaraku jangan keluar. Haleluya. Ya. Orang Kristen jangan bandel kali. Haleluya, saudara. Ya, kalau dibilang pakai masker, saudaraku. Ya, murahnya masker sekarang. Kalau dibilang cuci tangan. Ya, ini juga melatih kita supaya menjadi orang Kristen yang tertib. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini, kalau nanti di rumah saudara baca ayat ini sepenuhnya, tidak sempat saya bacakan semuanya. Tapi ayat 32, tadi Tuhan berkata apa? Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini mengobati hati saya, ini mengobati hati kita. Semua bangsa ini mencari apa yang kita cari. Semua takut, saudaraku. Semua takut anaknya gak selesai kuliah. Semua takut besok makan apa. Semua takut kalau ini berlanjut 2 bulan lagi, atau berlanjut sampai tahun ini berakhir, kami mau kerja apa. Semua takut. Bahkan ini masuk kepada kita anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan seperti mereka yang tidak percaya kepada Allah. Kenapa dia berkata? Semua orang yang di dunia ini yang tidak kenal Tuhan takut seperti engkau, khawatir juga seperti engkau. Tapi Bapamu yang di sorga, ini yang menjadi kuncinya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu kita memerlukan semua itu. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu kebingungan kita pada saat ini. Dia tahu, saudaraku. Ini yang mengobati hati kita, dan kita percaya Bapa kita selalu merancangkan yang baik bagi anak-anaknya. Maka sampai kepada ayat yang sering kita baca, yaitu ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalah makan, minum, dan kita pakai pada saat ini, kebutuhan kita yang pertama, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku dalam keadaan seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur hal positif yang saya dapat belakangan ini saya rasakan. Kita rasakan juga kekristenan semakin dimurnikan. Orang-orang semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya melihat betapa orang berseru-seru pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu adalah kehendak Tuhan, di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan di sini saudaraku, kenapa Tuhan mengatakan ini kepada kita? Artinya apa? Bahkan ini bukan hanya pada khotbah pertamanya. Selanjutnya pun Yesus banyak mengatakan jangan takut, jangan khawatir kepada orang-orang yang mengikut Dia. Jangan khawatir tentang ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Banyak. Bahkan ada orang yang mengatakan dalam Alkitab kita ada 365 kali dikatakan jangan takut. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Itu semua disatukan. Dan supaya ini menguatkan kita. Artinya apa? Kenapa itu dituliskan? Karena Yesus secara tidak langsung menyatakan kepada kita, mengikut Dia bukan berarti bebas dari tekanan. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada tantangan, justru banyak tantangan. Karena kita mau dimurnikan. Ya, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa menjadi pengikut Yesus bukan berarti jalan kita mulus, tidak ada tantangan, ujian, tekanan, dan kegentaran dari berbagai arah. Dan pada akhirnya membuat kita sebagai manusia biasa mungkin mengalami ketakutan. Oleh sebab itu sejak awal Tuhan Yesus berkata berulang kali kepada kita jangan takut. Bahkan dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, ini yang menjadi jaminan, firman-Nya tidak berubah. Ini Dia berkata kepada Joshua, tapi ini juga berkata kepada kita. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai, yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang saudara percaya yang mana? Saya lebih memilih percaya pada firman Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita,
tidak akan melupakan kita. Saya yakin kehidupan kita adalah di bawah pengawasan Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Bahkan dalam kitab Mazmur berkata, waktu aku duduk, waktu berdiri, waktu aku tidur, Tuhan perhatikan. Tuhan lihat kebutuhan kita. Ya, kita yang punya anak, kita perhatikan anak kita. Waktu tidur, apa yang dia butuhkan? Selimutkah? Waktu makan, apa yang dia butuhkan? Minumkah? Waktu dia sedang berjalan, kita tahu apa kebutuhannya. Bapa kita di sorga juga memperhatikan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak melupakan kita. Kalau ada di kiri kanan saudara, di rumah atau di mana, katakan kepada dia, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan melupakan engkau. Puji Tuhan. Yang pertama yang harus kita ketahui, saudaraku, ini adalah waktu. Momen ini adalah waktu di mana kita harus mengerti. Ya, kita percaya segala sesuatu yang terjadi pada saat ini tidak ada di luar pengetahuan dan izin Tuhan. Amin, saudaraku. Mungkin saja ini adalah sebuah ujian kepada kita untuk kita dapat mengerti betapa pentingnya bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia, ataupun kepada pengertian kita sendiri, untuk kita semakin menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, untuk kita memiliki banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, dan bahkan lebih jauh membuat kita semakin menghargakan ibadah dan semakin menghargakan kesatuan tubuh Kristus satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya ketika nanti kita kembali beribadah di gereja, saudara akan lebih mengasihi teman-teman kita yang lain. Karena kita merasakan rindunya bertemu dengan mereka. Ya, kita akan merasa berharga ibadah ini. Saudara akan merasakan ibadah minggu itu mahal. Jadi ini satu ujian bagi kita. Saudara tahu, ujian adalah satu fase di mana hidup kita mengarah kepada pemurnian, kesungguhan, naik level. Anak sekolah kalau mau naik kelas harus ujian. Mungkin inilah waktunya kita ujian, supaya kita naik level, naik tingkatan rohani kita. Bukan hanya minggu gereja, habis itu tidak ibadah lagi. Ya, ke gereja hanya Paskah dan Natal, saudaraku, bukan. Kata firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah ini penting. Ada yang berkata ibadah itu penting bagi manusia. Bukan, ibadah ini penting bagi Tuhan. Ya, kalau ini hanya penting bagi manusia, kita akan cari di mana ibadah yang paling enak, saudara. Tapi kata Tuhan, kenapa dia keluarkan orang Israel dari Mesir? Untuk beribadah, bukan yang lain. Berkat lebih penting, ibadah lebih penting daripada tanah Kanaan, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kiranya ujian ini menajamkan kita, membuat kita semakin rohani, jatuh cinta kepada Tuhan. Biarlah kiranya nanti selesai ini, semuanya kita rajin beribadah. Amin. Dimanapun kita berada, saudara akan cari. Kalau saudara di tempat saudara belum ada GKI, saudara bisa masuk ke gereja yang hidup, yang menceritakan firman Tuhan. Ya. Tapi ada juga satu, yaitu pencobaan. Ya, momen ini sering dipakai iblis, saudaraku. Tadi saya katakan ini adalah izin dari Tuhan. Ini tidak di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan tidak terkejut akan hal ini. Tuhan tahu ini akan terjadi. Maka dia biarkan dan dia menguji kita, anak-anaknya, memurnikan rohani kita. Ya, penyembahan kita murni, doa kita murni, hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, karena kita tahu Roma 8 ayat 28 berkata, semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saya yakin dan percaya apapun itu akan menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tapi di sisi lain, momen ini dipakai oleh iblis memberikan pencobaan yang dari Tuhan, ujian, tujuannya untuk menaikkan level kita, memurnikan kita. Tapi iblis datang mencobai kita. Ya, iblis, kita harus memahami bagaimana iblis selalu mengambil kesempatan dalam ujian ini dan memberikan kepada kita pencobaan. Ingatlah, ujian selalu menghasilkan level yang baru, peningkatan dan kemurnian yang lebih tinggi. Namun pencobaan kerap kali bertujuan untuk menjatuhkan kita. Maka kita harus sangat berhati-hati. Ya, kita harus memahami tipu daya iblis. Kita lihat bagaimana saudara lihat bagaimana ketika Tuhan ingin menguji level iman, kepercayaan, ketekunan, kepatuhan dari Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub, saudara akan terkejut melihatnya. Karena di awal Tuhan akan menguji Ayub, tapi yang paling sibuk di sana adalah setan. Setan selalu minta bagiannya. Dia bilang apa? Biar aku coba, biar aku coba, biar aku coba. Dari sini kita lihat betapa gerangnya iblis itu, betapa gemesnya iblis itu melihat manusia. Dia pengen menghancurkan kita, dia ingin menghancurkan kita. Tapi Tuhan bilang kepada iblis, terserahmu, tapi nyawanya aku pegang.
Selama nyawa kita dipegang oleh Tuhan, tidak ada yang kita takutkan di dunia ini. Amin, saudaraku. Ya, iblis selalu mengambil kesempatan. Tidak ada yang lolos, bahkan Yesus juga dicobai oleh iblis. Yesus juga dicobai oleh setan. Pada waktu Yesus berpuasa, sehabis dia dibaptis, dia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun. Lalu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Di tengah-tengah padang gurun dia sedang kehausan dan kelaparan. Disitulah iblis datang mencoba untuk menjatuhkan Yesus sebagai manusia pada saat itu. Dia datang untuk mencobai. Iblis datang pada saat dia lemah. Iblis datang ketika tubuhnya sebagai manusia sedang lemah, tidak punya kekuatan karena berpuasa. Dia kelaparan, dia kehausan. Iblis datang di sana dan mulai mencobai. Saudara tahu, nanti saudara bisa baca dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saudara lihat bagaimana iblis dengan sangat geramnya, sangat ingin agar Yesus itu kalah, agar Yesus itu hancur. Sangat ingin, tidak ada keinginan yang lain, sangat fokus. Iblis di akhir zaman ini sangat fokus ingin menghancurkan kita. Kita harus sadar, kita harus paham, kita harus berhati-hati akan hal ini. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita nggak boleh main-main lagi di akhir zaman ini. Kalau kita berkata, ikut Yesus bisa seperti dulu, ya Tuhan pun mengerti. Ya Tuhan mengerti. Tapi iblis serius pada saat ini. Waktunya sudah sangat singkat. Fokusnya hanya ingin menjatuhkan kita. Maka dia serang Yesus sampai pada saat yang ketiga. Saya kemarin membaca ini, saya mempelajari ini. Dia pakai, saudara tahu apa yang iblis pakai untuk menjatuhkan Yesus? Dia pakai Mazmur 91 yang sering kita ucapkan itu. Iblis berkata, bukankah firman berkata, kalau kau jatuhkan dirimu, malaikatmu akan menatang engkau di atas tangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis lebih tahu firman Tuhan. Banyak sekarang ini, setan lebih tahu firman Tuhan. Maka dia pakai itu untuk menyerang pikiran kita. Kata firman Tuhan, ya Mazmur 91, tulah tidak datang ke kemahmu, tapi kulihat kau sekarang udah batuk-batuk ini 3 hari, kau udah sampai tulah di kemahmu. Kok katanya dia menjaga engkau di segala jalanmu, kemana-mana kau kulihat sudah kecelakaan aja ini. Ya, iblis sudah mulai menyerang dengan ayat. Karena memang huruf ini hanya mematikan, rohlah yang menghidupkan firman Tuhan. Saudara, nggak cukup hafal-hafal ayat pada akhir zaman ini. Saudara harus mengerti, harus penuh dengan Roh Kudus. So, iblis juga tahu Mazmur 91. Haleluya. Maka kita harus berhati-hati dalam hal itu. Tapi Yesus menang karena dia tidak jatuh pada ketakutan. Walau tubuhnya lemah, walau tubuhnya pada saat itu kelaparan dan kehausan, Yesus tetap kuat dalam rohnya. Walau pada saat ini kita ditekan oleh ketakutan di sekeliling kita, berita-berita yang menakutkan. Asal kita buka berita setiap sore atau menjelang malam, saudara akan lihat jumlah yang meninggal bertambah, jumlah yang positif bertambah. Tapi itu tidak melemahkan roh kita. Karena kata firman Tuhan tadi, roh yang ada pada kita ini jauh lebih besar. Roh yang ada pada kita bukan roh ketakutan. Amin. Haleluya saudaraku. Ya puji Tuhan. Ibrani 4 ayat 15 juga sudah menuliskan itu. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar kita, ya, yang sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini waktunya ketika Tuhan di satu sisi menguji kita untuk naik level, di sisi yang lain iblis sedang ingin menjatuhkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus mengerti dan kita harus memahami di mana kita pada saat ini. Apakah kita lebih banyak mendengarkan suara iblis atau kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, sekali lagi ini firman Tuhan yang menyatakan jangan takut. Oleh sebab itu mari kita lebih banyak mendengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ya, kita harus mengenal Tuhan dan mengerti bagian kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ini sering kita baca. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca dulu nanti sampai ayat 9, kita baca dulu ayat yang ke-7. Kalau saudara di rumah ada kitab juga, saudara boleh baca, saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara engkau. Ya, ini firman Tuhan dituliskan kepada kita, supaya kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Sebab dia adalah pemelihara kita, dia gembala kita. Dia memahami setiap kebutuhan kita. Sebab kita adalah anak-anaknya. Dan dia siap mendukung kita bahkan di padang gurun seperti sekarang ini sekalipun.
Ulangan 1 ayat 31, Tuhan dengan tegas berkata kepada umatnya bangsa Israel. Dia berkata, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Firman ini tidak berubah, walau ini di perjanjian lama, firman-Nya tetap sama, tidak berubah sampai saat ini. Tuhan juga berkata kepada kita, di tengah-tengah padang gurun sekalipun aku mendukung engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mensupport kita dalam keadaan seperti ini. Jangan keluar dari pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan andalkan pikiran, jangan andalkan kekuatan. Tidak ada kepastian di akhir zaman ini. Di padang gurun kalau saudara berjalan, banyak orang yang mati di sana karena tersesat. Karena banyak tipuan di padang gurun. Dia pikir di sana air, ternyata bukan, hanya fata morgana. Bingung. Di akhir zaman ini tidak ada kepastian. Semua orang dengan mudah disesatkan. Saya mengesalkan juga banyak hoaks bertebaran. Dan kita berdoa dan kita tegaskan dalam diri kita, anak Tuhan jangan sebar hoaks, saudaraku. Ini sama dengan teroris, kita membunuh orang lain perlahan. Kalau memang itu belum betul dari Tuhan, tutup mulut kita, jangan dibagi-bagikan. Itu hanya menambahkan ketakutan dalam hati orang lain. Minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah ini membuat kita semakin menyadari di tengah gurun ini yang tidak ada kepastian. Gaji sudah tidak pasti lagi, uang masuk sudah tidak pasti lagi, pekerjaan sudah tidak jelas lagi. Orang tua pun sudah kalang kabut untuk menyekolahkan, memuliakan anaknya. Di situ pun Tuhan mendukung kita. Itulah jaminan dari firman Tuhan, Dia mendukung kita. Katakan sekali lagi kepada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mendukung engkau di padang gurun sekali. Pada ayat 8 dia berkata, pada ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini berkata kepada kita supaya kita tetap sadar. Ya, jangan ada kita terlena dengan berita-berita dunia ini. Kita harus sadar kita ini anak Tuhan. Aku ini dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita dengar, jangan itu merusak kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan berjaga-jaga, di sini tuliskan berjaga-jaga, seperti saya katakan tadi, berjaga-jaga. Saudaraku, kita nggak bisa bilang aku nggak perlu semua itu. Apa kata pemerintah? Alah, bohong itu. Saudaraku, kita perlu berjaga-jaga. Kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu kata kitab Amsal, jangan mati sebelum waktunya. Jangan kita ini meninggal karena kebodohan, saudaraku. Biarlah kita menjaga diri kita. Kalau pemerintah bilang lakukan ini, kita lakukan, kita berjaga-jaga. Tidak ada itu yang berasal dari luar pengetahuan Tuhan. Pemerintah dari Tuhan untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga. Ingatkan teman-teman kita, ingatkan teman kerja kita, ingatkan kawan-kawan yang lain, saudaraku. Ya, dan kita anak Tuhan, harusnya kita lebih patuh kepada pemerintah daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, kita pun mengadakan ibadah online seperti ini bukan karena kesukaan kita, tapi karena kita patuh pada pemerintah demi masa depan gereja kita. Ya, bukan berarti ini kurang iman, saudaraku. Iman harus dibarengi dengan hikmat. Haleluya. Mari kita sama-sama berjaga-jaga, sebab lawan kita adalah iblis. Saya tadi katakan dia memanfaatkan momen untuk meneror dan menakuti kita dengan aumannya. Saya pernah menonton di televisi dan juga saya pernah ke satu kebun binatang, saudaraku. Semua tenang, monyet tenang, jerapah tenang, kuda nil tenang, buaya tenang. Tidak ada hewan yang ribut di sana. Ya, cukup membosankan juga kalau ke kebun binatang semua tenang ya. Kita lihat semua tidur. Tapi ada satu momen ketika singa, raja hutan itu berdiri dan dia mengaum dengan keras. Seluruh kebun binatang itu ributnya luar biasa. Ya, saya melihat bagaimana hewan-hewan yang dalam kandang itu berlarian. Ya, saya melihat bagaimana semua hewan yang lain panik. Ya, semua monyet di atas itu menggoyang pohon yang ada di kandang mereka. Oh, saya dapat hikmat di situ. Oh, ternyata begini ya. Ketika iblis itu mengaum, ternyata yang menakuti kita itu bukan aumannya itu yang keadaan di sekitar kita ini ikut-ikutan. Ketika kita lihat berita, kita lihat bagaimana banyaknya orang jahat, mudahnya orang mati pada saat ini, orang meninggal. Lalu ketika sedikit saja ada gejala dalam tubuh kita, iblis mengaum, lalu dia pakai keadaan itu, kita ketakutan. Oh, jangan-jangan aku sudah kena. Jangan-jangan orang tua. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan, iblis memakai tipu daya kebohongan demi kebohongan. Dia mengaum dan keadaan sekitar kita terkadang seolah-olah mendukung. Ketika iblis mulai mengaum, keadaan di sekitar kita pun menjadi ribut, rusuh. Dan kita pun ketakutan oleh sebab itu. Tapi firman Tuhan berkata tadi, tetap sadar, berjaga-jaga. Lawan kita bukan kiri kanan kita, lawan kita tetap iblis. Firman Tuhan berkata musuh kita bukan darah dan daging, ya, tapi roh-roh jahat di udara. Kita tahu, ya ini auman setan yang membuat keadaan sekeliling kita. Dia pakai momen ini, mengaum dengan kuat. Keadaan di sekitar kita bergetar, semua ketakutan. Dan kita pun mulai ragu. Tapi sebagai anak Tuhan, ketika kita tahu firman Tuhan, kita bilang dalam nama Yesus, aku hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Orang lain boleh jatuh miskin, tapi aku anak Tuhan. Burung di udara pun Tuhan pelihara, bunga di padang pun Tuhan hiasi. Anak-anakku bisa makan Tuhan, anak-anakku bisa sekolah Tuhan. Aku bisa panjang umur Tuhan. Walaupun usia aku sudah 60, usia aku sudah 50, 60, 70, aku panjang umur Tuhan. Walaupun fakta berkata usia rentan Tuhan, ini bisa kena. Tapi aku berkata dalam nama Yesus, bahkan di masa tuaku pun Tuhan tetap menggendong aku sampai putih rambutku. Aku percaya pada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan lebih percaya pada firman Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Firman Tuhan ini menuliskan, ayat ini menuliskan, iblis itu seperti singa yang mengaum dan pada akhirnya dia menelan kita. Di sini ada satu rahasianya. Kenapa iblis menelan? Saya lihat terjemahannya bahasa lain, semua menelan, tidak ada menggigit. Padahal singa itu yang dia andalkan adalah taringnya, gigitannya. Tapi saya tahu ini setan, taringnya sudah dikalahkan pada waktu Yesus bangkit. Sudah dipatahkan. Makanya saya yakin yang percaya, saudara yang percaya pada Yesus, iblis gak berani face to face dengan saudara, jumpa wajah. Karena begitu ketemu langsung dalam nama Yesus, langsung lari. Tapi yang dia serang apa? Pikiran. Makanya dia bilang apa? Dia akan menelan. Jadi kalau kita ketakutan, ditipu, aumannya kita dengar setiap hari, kita semakin dekat dengan dia. Begitu dekat, dengan mudah dia menelan kita. Dia gak punya gigi, saudara. Tapi dia telan, dia masih bisa menelan. Siapa yang bisa ditelannya? Orang yang ketakutan, tenggelam dalam ketakutan. Amsal 24 ayat 10 berkata, Amsal 24 ayat 10 berkata, ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika pada saat seperti ini kita tawar hati, sudahlah, pasrah lah, udah gak ada jaminan lah. Nah, iblis yang singa yang ompong itu dengan mudahnya menelan kita. Tapi kalau kita kuat, kalau saudara nggak takut, saudara tahu firman Tuhan menguatkan saudara, saudara bisa berlari. Dan singa ompong itu tidak bisa mendapatkan saudara. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, tapi iblis selalu memberikan kebohongan demi kebohongan kepada kita. Iblis dia bohongi kita. Ya, karena iblis memang bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Oleh sebab itu dia bohongi kita. Dia pakai momen ini. Kau lihat tetanggamu sudah meninggal, kau kapan nyusul? Sudah kulihat biru wajahmu itu. Sudah kulihat kau batuk-batuk itu. Sudah kulihat itu. Bagaimana? Lalu kita bercermin, kita lihat, kok makin pucat aku ini ya. Jangan-jangan sudah tiba saatnya nanti ya. Tiba saatnya nanti ya. Jangan, saudaraku. Ya, ketika iblis mulai berkata, kok makin pucat kau? Katakan, belum makan aku setan. Dan itu bukan urusanmu. Haleluya. Kenapa kok agak lemah tubuhmu itu? Jangan-jangan kena virus kok? Enggak, setan. Kebanyakan makan Indomie aku setan. Berasku sudah habis. Enggak ada urusanmu sama Indomiku. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Jangan biarkan iblis itu menipu kita. Ya, saya ingat ibu saya bagaimana melawan setan. Sudah lama dia sakit di lututnya. Dia capek, sudah minum obat segala macam. Iblis menipu dia. Dia bilang, nggak bisa jalan kau, nggak bisa kau gendong cucumu segala macam. Lalu ibu saya berdoa, dia bilang begini. Suatu saat dengan bosannya dengan iblis, dia bilang apa? Setan, kalaupun aku mati, ke surganya aku, bukan urusan menutupku. Sejak saat itu dia sembuh, saudaraku. Haleluya. Jangan biarkan iblis menipu kita, membunuh kita perlahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, dia datang mencuri, dia curi iman kita, dia curi keberanian. Ya, membunuh. Habis itu dibunuhnya roh kita, dibunuhnya tubuh kita, dibinasakannya di neraka. Ya, dihancurkan kita. Iblis itu membunuh perlahan-lahan. Oleh sebab itu jangan terima ketika ada kebohongan setan, ada auman iblis, katakan dalam nama Yesus. Pikiranmu dikuduskan dengan darah Yesus. Tidak bisa kau sentuh pikiranmu setan. Amin. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
dari penguasa-penguasa di udara. Saudara tahu lawan kita bukan monyet yang ribut itu, lawan kita bukan buaya yang ketakutan itu, lawan kita bukan hewan-hewan lain yang lari berlarian itu, lawan kita iblis yang mengaum itu. Ya, kita usirkan dalam nama Yesus. Jangan saling menyalahkan. Saya melihat sekarang ini banyak yang saling menyalahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada gunanya saling menyalahkan, saudaraku. Ya, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Mari kita semua saling mendukung, saling mendoakan. Haleluya. Jangan beri kesempatan bagi iblis. Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa Inggris dia berkata, jangan berikan tempat pijakan kaki kepada setan. Ketika ada ketakutan, kekecewaan, di mana Tuhan? Ketika ada kebingungan, tawar hati, itu adalah tempat berpijak bagi iblis. Jangan berikan tempat bagi iblis untuk berdiri. Hawa, kenapa ia jatuh ke dalam dosa? Karena memberikan iblis tempat untuk kebohongan. Kalau kau makan buah ini, engkau sama seperti Tuhan. Padahal Tuhan berkata, Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tidak perlu lagi apapun dilakukan untuk sama dengan Tuhan. Tapi karena dia pakai tipuan setan, dia dengar tipuan setan, dia nikmati, dia berikan tempat berpijak, jatuh semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika sudah mulai dibangun setan benteng-bentengnya, segera dirobohkan dalam nama Yesus. Ya, minggu lalu kita dengar, karena Yesus hidup, nama Yesus itu berkuasa. Penyakit kita usir dalam nama Yesus. Sampai saat ini kesembuhan masih terjadi, mujizat tidak berhenti, saudaraku. Makanya sebelum saya lupa, saya sampaikan, kalau ada saudara yang butuh doa, nanti saudara bisa inbox ke Facebook ataupun ke Instagram kita. Nanti kita akan doakan dari tempat ini. Saudara bisa kita doakan, sehabis nanti ibadah ini kami akan lihat ada saudara yang permohonan doa, apapun itu, kita saling mendoakan. Dan doakan juga kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk tetap bisa menguatkan saudara. Karena kami juga manusia butuh topangan doa, saudara. Haleluya. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ini yang saya sampaikan ada praktisnya dua yang harus kita lakukan. Ya, banyak hal sebetulnya yang harus kita lakukan, tapi yang paling garis besarnya ada dua. Ya, dalam hal ini akan saya sampaikan dengan menceritakan salah satu kisah hamba Tuhan yang populer. Ya, semua pasti saudara tahu hamba Tuhan yang terkenal namanya Daud dengan kisahnya yang sangat ikonik dan populer. Apa itu? Ketika dia menumbangkan Goliat. Ya, ini sering saudara dengar, tapi saya mau sampaikan beberapa hal di dalamnya. Ya, itu tertulis, nanti saudara bisa baca lengkapnya. Saya nggak bisa bacakan semua di 1 Samuel 17, saudaraku. Saudara bisa lihat nanti panjang di sana. Ini adalah kisah di mana saya katakan tadi, ini ujian kepada Daud untuk naik level. Kalau dia tidak menang dalam ujian ini, maka tidak akan pernah dia duduk di istana raja, saudaraku. Ini adalah awal namanya dikenal, dia diangkatkan Tuhan menjadi raja. 1 Samuel 17, saudara bisa lihat. Saudara buka Alkitab saudara sambil saya menyampaikan, saya akan menyampaikan ayat-ayat pentingnya. Saudara akan baca, saudara baca juga nanti. Saudara bisa lihat di rumah juga. Puji Tuhan. Apa yang terjadi di sana dalam 1 Samuel 17? Ayat 4 sampai ayat 7 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan bahunya ia memanggul, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga, semua tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudara melihat ada sebuah momen yang mengejutkan bagi orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ketika Filistin yang selama ini sering mereka kalahkan, Filistin ini menjadi bulan-bulanan oleh orang Israel ketika Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Tapi tiba-tiba muncul sesosok musuh yang belum pernah dilawan oleh orang Israel, dan datang dengan tampilan dan kekuatan yang tidak biasa. 6 hasta sejengkal, kira-kira 3 meter kurang sedikit saudara tingginya. Dan ini bukan orang yang mengalami kelainan, ini pendekar sejak kecilnya, sejak mudanya. Jadi dia terlatih. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dan dia datang bukan hanya menunjukkan badannya yang besar, tapi dia datang, saudara baca tadi, dia bawa semua senjatanya lengkap, penutup dari kepala sampai kakinya semua tembaga. Belum lagi senjatanya, pedang dan tombaknya yang sangat berat. Tidak ada masalah bagi dia mengangkatnya, karena dia memang seorang musuh yang kuat. Ya. Dan ini mendatangi orang Israel yang ini kekuatan yang tidak biasa. Kalau selama ini mereka menghadapi orang Filistin yang badannya mirip-mirip dengan mereka, tapi ini datang seorang raksasa, tidak wajar. Datang dengan reputasi sebagai seorang pendekar yang memamerkan semua alat tempurnya. Bukankah ini hal yang juga sedang kita hadapi pada saat ini? Musuh kita ini datang
Tidak pernah kita hadapi hal yang seperti ini. Ya, saya sudah berapa tahun hidup di dunia ini. Baru kali ini saya lihat betapa mengerikannya musuh ini. Saya melihat belum pernah. Ya, saya yakin dan percaya saudara yang sudah berumur juga, saudara belum pernah menghadapi hal yang seperti ini. Dia datang dengan tombaknya, dengan tampilan yang luar biasa. Bahkan ada yang berkata, kalau ini terus-terusan terjadi, akan membunuh jutaan orang ke depannya. Saya berpikir, Tuhan, ini belum pernah kami lihat. Dia datang, wabah ini datang dengan reputasi yang dia punya. Dia sudah hancurkan beberapa negara dan dia datang ke negara kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini meneror bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Meneror bangsa Israel. Tidak sampai di situ, Goliat menantang mereka dengan tantangan yang sekali lagi tidak biasa. Dia melakukannya setiap pagi dan petang selama 40 hari. Apa tantangannya? Dia ajak mereka berduel di lembah. Sampai para tentara bahkan Saul juga ketakutan. Ini ayat 8-11. Saudara lihat. Ayat 8 dia berkata, dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kau keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biar dia turun mendapatkan aku. Sampai di bawah sudah bisa baca. Dia tantang mereka, gak usah repot-repot bertempur, kirim satu orang saja, 1 lawan 1. Bagi dia mudah mengatakannya, saudara, karena dia 1 orang sama dengan 3 orang kekuatannya. Makanya Saul ketakutan. Saul ini bukan raja yang sembarangan. Kalau sudah lihat, dia pilihan Tuhan. Dan tingginya lebih tinggi sebahu dari orang Israel semua. Bahunya dia lebih tinggi sampai di bahunya dengan orang Israel semua. Tapi gak berani melawan Goliat. Karena terornya. Dan Goliat melakukannya ini pagi dan petang. Setiap hari selama 40 hari dia keluar menakut-nakuti mereka. Keluar dan dia ajak ke lembah. Nah, iblis juga selalu mengajak kita ke lembah. Kenapa? Karena di lembah kita mudah diteror. Iblis akan berkata, kau ada penyakit gulamu, ada darah tinggimu. Sini kau duluan kubunuh. Kau duluan mati. Sudah berapa umurmu? 50, 60. Kau duluan. Habis itu anakmu, baru cucumu. Itu teror yang mendatangi kita setiap hari. Buka internet, itu terornya. Buka TV, itu terornya. Setiap hari. Ini lebih ngeri daripada teroris. Bahkan teroris juga ketakutan pada saat ini. Karena mereka juga kena. Oleh sebab itu, ini tidak biasa. Ya, hal ini mengingatkan kita bagaimana tadi dikatakan iblis terus menerus mengaum. Kalau di lembah dia mengaum. Saudara tahu kalau kita di lembah ada gemanya. Dia bilang, aku akan membunuhmu. Akan ada ulangan, membunuhmu. Kau akan mati di 2020 ini. Mati. Tuhan mau kita sadar dan berjaga-jaga. Jangan dengarkan apa kata iblis. Amin, saudaraku. Begitu kita dengar sekali suara setan, akan masuk yang lain. Akan masuk. Makanya meruntuhkan bangsa pilihan Tuhan. Saudara lihat, gemetar mereka. Gemetar. Saul gemetar di istana. Bukankah seharusnya raja ada di barisan depan pada saat pertempuran? Tapi Saul bersembunyi di istana. Ketakutan, tapi tidak dengan seorang muda di sisi lain ketika dia mengantarkan makanan untuk abangnya yang bernama Daud. Kalau saudara tahu Goliat itu, saya baca dalam terjemahan, dia artinya adalah pembuangan. Iblis ingin membawa kita kepada pembuangan. Iblis ingin mengacaukan, menghancurkan kita. Tapi di sisi lain ada yang bernama Daud. Saudara tahu apa artinya Daud? Yang dikasihi Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan, Daud yang dikasihi Tuhan, tidak sama dengan kebanyakan orang Israel. Dia tidak terima bangsanya dilecehkan. Dia tidak terima bangsanya direndahkan. Dia tidak terima dia diteror. Dia anak Tuhan. Aku kesayangan Tuhan. Tuhan tidak berhak iblis tidak berhak meneror aku. Ayat 26 kita lihat. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengaku orang Filistin itu dan yang menghindarkan semua dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai yang berani mencomohkan barisan daripada Allah yang hidup? Dari begitu banyaknya tentara Israel, ada satu anak gembala, ada satu orang gembala domba yang hanya satu gembala domba yang tahu mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Yang lain lupa. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tugas kita untuk mengingatkan teman-teman kita yang lain untuk kuat di dalam Tuhan, karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, kamu umat pilihan Tuhan. Jangan lupakan kita ini pilihan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan,
Kita tidak ada di tempat ini. Saudara tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah memilih saudara. Imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita milik Allah, kita milik Tuhan, saudaraku. Dari begitu banyak tentara, kenapa hanya satu orang yang sadar dia itu adalah milik Tuhan, punya Allah yang hidup? Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya semuanya kita pada saat ini, mari kita ingatkan saudara kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, bilang kita ini pilihan Tuhan. Panggil Yesus, ada Tuhan di pihak kita. Amin. Dia tidak terima dilecehkan. Ya, dia tidak terima dilecehkan karena Daud sadar. Walaupun saudara baca di bawahnya, abangnya marah kepadanya. Dia bilang apa? Apa urusanmu? Kau pulang jaga kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Mungkin ketika saudara menguatkan kiri kanan saudara, dia bilang, alah apa yang kau bilang enggak. Tapi saudaraku, kita bicara, saya bicara ini bukan karena kekuatan. Ini kata Tuhan. Makanya saya katakan judulnya, jangan takut kata Tuhan. Karena kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menyalahkan. Amin. Puji Tuhan. Kenapa Daud tidak bersetuju dengan teror yang dipakai musuh dan tidak ikut tenggelam dalam ketakutan? Yang pertama, yaitu karena Daud adalah seorang yang mengerti firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama apa yang harus kita lakukan pada saat momen seperti ini? Mengerti firman Tuhan. Bukan hanya hafal firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan, saudaraku. Daud tahu dan mengerti, sadar bahwa sebagai orang Israel, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Apa artinya? Menang melawan Allah, menang melawan manusia. Tidak peduli manusianya sebesar apa, kata Tuhan menang. Oleh sebab itu kita harus menyadari, kita ini bangsa pilihan Tuhan. Menang atas penyakit, menang atas dosa, menang atas ikatan. Ini bukan hanya bicara soal wabah, virus, segala macam. Ini juga berlaku untuk semua. Mungkin ada tekanan dalam hidup saudara, keluarga kita berantakan, dalam segala hal kita ditekan, dalam segala hal banyak ujian yang kita hadapi. Tapi di situ pun kita sadar, kita ini milik Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Aku menang Tuhan. Setiap hari kita bangun, kita berdoa, kita bangun bukan lagi Tuhan, kau lihat, kau enggak. Kita berdoa membawa firman Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, Firman-Mu berkata Tuhan, Firman-Mu berkata Tuhan. Jangan anggap kecil firman Tuhan, saudaraku. Ya, firman-Mu berkata Tuhan, aku tidak akan mati, tapi aku hidup dan menceritakan tentang Engkau, Tuhan. Aku tidak mati, Tuhan. Engkau menjaga hidupku, Engkau pemelihara aku, Tuhan. Engkau pemelihara aku, Tuhan. Ya, Engkau mengangkatkan aku, Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau ada di sana menghibur aku, Tuhan. Itu yang kita katakan kepada Tuhan. Amin. Daud menyadari itu. Dia paham akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Tidak cukup hafal-hafal, tapi dia menyadari bahwa kalau Tuhan ada di pihaknya. Mazmur 60 ayat 14. Itu di Alkitab kita yang biasa. Kalau di Alkitab elektronik saudara itu ayat 12. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 14. Di Alkitab saudara yang elektronik itu ayat 13. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ini penulisnya Daud. Dia sadar kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada yang dapat bertahan. Amin. Haleluya, saudara. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bertahan melawan kita. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat bertahan melawan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh berbicara, pastikan dahulu Tuhan ada di pihak kita. Pastikan kita sudah ada di bawah kasih Tuhan. Pastikan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekuatan kita, Juru Selamat kita, hidup dalam perlindungan darah Yesus, dan juga hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus belum ada di pihak saudara. Inilah waktunya saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti kami akan mengajak saudara berdoa, terima Yesus masuk dalam hati. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Dia memimpin hidup saudara dalam kebenaran. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu, Tuhan. Aku percaya kepadamu. Biarlah kita semua menyadari itu, dan kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita lanjut. Ini bukanlah bentuk kesombongan dari Daud sehingga dia berkata, siapa orang yang tidak berkesunan itu sehingga dia berani menghina Allah. Ini bukan kesombongan, ini bukan terlalu percaya diri. Justru ini adalah imannya. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Daud diajari mungkin oleh Isai ayahnya untuk tahu firman Tuhan. Makanya imannya teguh. Tuhan bilang kita bangsa pilihan Tuhan, tidak ada yang lain. Aku ini dipilih Tuhan. Makanya Daud berkata, apa pula kata orang ini?
harus banyak mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara banyak di rumah, bacalah schedule pembacaan firman Tuhan saudara. Saudara dikasih Tuhan, baca firman Tuhan, pahami firman Tuhan, minta Roh Kudus menuntun saudara. Inilah momen kita harus lebih banyak dekat pada firman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalamnya, siap membangun kita sehingga kita tidak takut, kita beda, kita sama seperti Daud, kita tidak takut akan tekanan iblis. Dan kita percaya firman Tuhan menjaga kita. Ya, firman-Nya berkata, ya, Dia tidak akan membiarkan kita, tidak melupakan kita. Bersatu jalan musuh kita menyerang kita, tapi bertujuh jalan dia lari daripada kita. Mari ucapkan firman setiap hari, deklarasikan, lakukan, percayai firman Tuhan. Amin. Ya, dengan imannya, saudara tahu pada akhirnya Daud menjumpai Saul, ayat 34-40, dia bilang apa? Aku akan mengalahkan dia. Tapi Saul berkata, apa yang bisa kau tawarkan? Dia berkata, aku pernah mengalahkan singa dan beruang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dulu pun kita ditolong Tuhan melawan singa dan beruang, kali ini pun Tuhan pasti menolong kita. Makanya Daud berkata, kalau dulu aku kalahkan singa dan beruang, kali ini pun aku pasti mengalahkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus tolong saudara dulu, Tuhan Yesus juga tolong kita sekarang. Amin. Inilah bentuk iman yang luar biasa. Tapi saudara tahu, Daud diberikan pakaian tentara oleh Saul, tidak cocok. Kita nggak cocok pakai cara dunia, saudara. Kita nggak cocok. Tapi Daud membuka, dia berkata, dia pergi, dia ambil 5 batu. Saya lihat sini iman yang sangat besar. Pertanyaannya, kalau kita menjadi Daud, berapa batu yang kita bawa melawan Goliat? Saya rasa saya ambil batu itu 1 goni, saudara. Mana tahu nggak kena tembakan pertama. Tapi Daud hanya bawa 5 batu. Ini adalah bentuk. Ini tidak ada arti apa-apa, saudaraku. Ini adalah bentuk bagaimana dia percaya. Sebelum 5 batu ini habis, Goliat pasti tumbang. Ini adalah bentuk iman yang luar biasa. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, kalau kau punya iman sekecil sebesar biji sesawi, kau bisa pindahkan gunung. Masalah terbesar sekalipun bisa kita geser dengan iman yang paling kecil, saudara. Amin. Daud hanya ambil 5 batu. Dia percaya pada Tuhan. Nggak habis 50 ruku Goliat pasti. Dan buktinya sejarah mencatatkan Goliat tumbang. Hanya 1 tembakan. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Firman yang dia percayai, dia imani itu membuat tindakannya pun menjadi tindakan orang yang beriman. Kita pun memiliki tindakan orang-orang yang beriman. Kita masih berdoa kepada orang yang sakit. Kita masih percaya Tuhan pasti menolong kita. Ini bukan akhir dari semuanya. Kita percaya ini adalah awal di mana Tuhan memurnikan, mengangkatkan aku. Ada kesempatan bagiku. Amin. Karena walau di tengah padang gurun sekalipun, Tuhan Yesus tetap mendukung kita. Yang kedua, yang terakhir, karena Daud dekat dengan Tuhan, orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi, pahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, hidup seturut firman Tuhan, beriman yang berasal dari firman Tuhan. Lalu pastikan saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup saudara adalah hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Tuhan hanya pada saat kacau seperti ini, saudaraku. Walaupun nanti keadaan sudah baik, setialah saudara beribadah. Dimanapun saudara, gereja apapun saudara, setialah saudara beribadah. Setia saudara beribadah. Dalam keadaan apapun, setia beribadah. Percaya pada Yesus. Jangan hanya waktu butuh seperti ini, lalu kita datang pada Yesus. Dalam segala keadaan, mari kita datang pada Yesus. Ya, tetap lahir baru. Pastikan saudara hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua tadi, Daud adalah orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Singkat cerita, pada saat Daud turun ke lembah itu, Daud turun juga ke lembah itu untuk berhadapan langsung dengan Goliat. Daud ini bukan buta, saudaraku. Daud ini juga tahu musuhnya itu raksasa. Dia bisa lihat Goliat. Mungkin ada juga rasa was-was dalam hatinya karena dia bukan tentara, tapi dia hanya gembala. Dia hanya pernah membunuh singa dan beruang. Manusia seperti ini dia belum pernah jumpa. Tapi Daud turun. Kalau saudara baca ayat 43 sampai ayat 47, saudara akan lihat bagaimana orang Filistin itu tetap meneror dia. Goliat itu tetap meneror dia. Orang Filistin itu berkata, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dikutuki dia Daud. Ayat 44, puluh orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang padang gurun. Saudara baca bagaimana terornya tetap jalan ketika Daud datang ke lembah. Daud menyongsong lari menghadapi dia, tapi orang itu terus meneror dia. Dia berkata, oh mati kau hari ini. 2020 engkau nggak lewat, engkau nggak sampai 2021, engkau nggak sampai 2022, mati kau tahun ini. Ku cincang kau.
Itu yang dikatakan Goliat. Tapi saya suka sikap Daud. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala Israel, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia bilang apa? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Saudara bisa baca ke bawah. Dia balikkan itu ucapan. Pada saat kita memasuki lembah kekelaman seperti ini, jangan terima teror setan. Tapi Daud justru membalikkan perkataan musuhnya dengan sebuah ucapan pujian. Dia enggak bilang aku hebat, pernah ku kalahkan beruang, pernah ku kalahkan singa. Tidak, dia berkata apa? Hari ini biar kau tahu hebat Allahku. Hari ini biar kau tahu Tuhanku akan menyerahkan engkau. Dia memuji Tuhan dalam peperangan. Saudara yang dikasih Tuhan, alangkah lucunya pada saat seperti ini kita semakin sulit menyembah Tuhan. Harusnya pada saat seperti ini di rumah kita terdengar pujian, di rumah kita terdengar penyembahan. Ini saya sampaikan kepada muda-mudi. Kemarin 2 minggu yang lalu saya katakan ganti semua lagu di handphone saudara, ganti lagu di radio saudara, dimanapun itu ganti. Sekarang yang kita dengar adalah pujian pengagungan kepada Tuhan. Ya, kata Amsal, kalau kita mendengarkan lagu sedih, ya pada saat seperti ini, kita sama seperti membuka baju kita di musim salju, menaruh cuka pada luka, makin sakit, makin mengasihani diri sendiri. Baik, pada saat ini kita tinggikan Tuhan. Daud meninggikan Tuhan. Dia bilang apa? Hari ini biar kau tahu, bukan aku, tapi Tuhan. Biar kau tahu, Goliat, Tuhan yang besar akan menghancurkan engkau. Dan saudara lihat, sehabis ayat itu diucapkan, kata itu diucapkan, Goliat terdiam. Maka Daud bebas menyerang dia dan menembak dia. Nah, kita lihat Daud menang. Daud memang memiliki gaya hidup sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari miliki gaya hidup sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Saudara tahu kerajaan Israel itu bukan kerajaan yang mudah dipimpin. Ya, Daud memimpin kerajaan Israel. Pada saat itu masih bersatu antara Yehuda dengan Israel. Dia pimpin 12 suku yang sangat tegar tengkuk, keras kepala. Tapi dia pimpin. Saudara tahu Daud memiliki gaya hidup sebagai pemuji penyembah Tuhan. Itulah yang membuat dia tetap waras. Itulah yang membuat dia tetap kuat dalam menghadapi kehidupannya, menjalani kehidupannya yang penuh dengan apa? Peperangan, pengkhianatan, kepedihan, dan banyak lainnya. Kalau saudara baca kisah Daud, saudara akan merasakan kepedihan di dalamnya. Bagaimana dia dilupakan oleh ayahnya, bagaimana dia dikhianati oleh anaknya, bagaimana anak-anaknya di depan matanya bunuh-bunuhan, bagaimana dia lihat kehancuran di keluarganya, bagaimana dia lihat sudah menjelang matinya pun masih ada pengkhianatan dari orang terdekatnya. Sangat pedih. Tapi dia tetap melatih dirinya dalam segala keadaan. Aku mau memuji Tuhan. Saudara baca kitab Mazmur, bukalah kitab Mazmur. Saudara akan lihat di sana curahan hati Daud. Bagaimana dia cerita kepada Tuhan. Daud ini adalah raja yang suka memuji Tuhan sehingga dia tidak stres, sehingga dia tetap waras di tengah-tengah banyaknya tekanan. Dia tetap kuat. Daud tidak menjadi lemah, tapi dia menjadi raja yang kuat. Tidak banyak raja yang sekuat dia. Anaknya Salomo, raja yang kaya, stres menghadapi bangsa Israel. Apalagi keturunan dari Salomo, Rehabeam, pecah kerajaan itu. Kenapa? Karena tidak mudah memimpin bangsa itu. Mungkin saudara sulit untuk memimpin keluarga pada saat ini karena banyak kebutuhan, banyak tekanan, banyak hal yang menekan saudara. Belum lagi ada anggota keluarga yang sakit, biaya berobat tidak ada, saudara tertekan. Disitulah saatnya kita memuji Tuhan. Mungkin kelihatan ini tidak sesuai dengan kita, tapi disitulah saatnya kita angkat tangan, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Buka mulut kita, latih diri kita untuk memuji menyembah Tuhan, saudaraku. Mari kita jadi orang yang seperti Daud memuji menyembah Tuhan. Kita lawan teror dan ketakutan kita, bukan dengan kekuatan, tapi dengan banyak memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, membangun mesbah doa, penyembahan kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 23 berkata, akan tiba saatnya datang penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Inilah waktunya semua kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inilah waktunya kita menyembah bukan karena suara kita baik. Inilah waktunya kita memuji Tuhan bukan karena suara kita bagus. Inilah waktunya kita menyembah Tuhan bukan karena keadaan baik, tapi dalam keadaan terburuk sekalipun karena hati kita benar. Kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara, di tempat kerjaan kah, dimanapun saudara, di rumah kah, dimanapun saudara, mari sembah Tuhan, puji Tuhan, tinggikan Tuhan setiap hari. Mungkin ada gejala penyakit dalam diri saudara, tapi saudara bilang, Tuhan, Engkau pengharapan, Engkau menolong aku.
Raja Yosafat ketika diserang oleh 3 bangsa, dia angkat pujian kepada Tuhan, dia sembah Tuhan, dia bawa pelayan pujian penyembahan di depan. Saudara tahu, lembah yang harusnya menjadi lembah tempat pembantaian itu berubah menjadi lembah pujian, berakah, lembah pemuji dan menyembah Tuhan, the valley of berakah, yaitu lembah pujian penyembahan, lembah berkat. Ya, dalam lembah kekelaman ini pun ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Jangan seperti Abraham ketika dia pertama dipanggil Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan, setiap dia pindah tempat, dia bangun mesbah penyembahan. Tapi di tanah Negeb, dia lupa membangun mesbah. Makanya ada kelaparan di sana. Abraham kena. Dan yang kedua, dia ketakutan, lalu dia pergi ke Mesir. Dia cari jalan dunia, tapi di Mesir dia hampir kehilangan istrinya. Kenapa? Karena tidak membangun mesbah di Negeb. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa membangun mesbah dalam keadaan apapun, supaya kita tidak terkena apa yang dunia alami. Tapi biarlah kita semua kuat dalam kekuatan Tuhan. Amin. Dalam keadaan terburuk sekalipun tetap nyanyikan kebaikan Tuhan, nyanyikan kebenaran, kebesaran Tuhan. Balikan teror musuh kita dengan nyanyian kebenaran, penyembahan kita, penyembahan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah tinggalkan hidupku, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Biarlah itu menjadi puji-pujian kita setiap hari. Mari pelan-pelan Tuhan, kita sembah Tuhan. Yang masih banyak pujian lain yang bisa membangkitkan iman saudara. Biarlah mulut kita menyembah memuji Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita menghormati hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara di rumah, kesimpulannya adalah ini adalah momen yang paling tepat di mana kita mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya dalam pujian penyembahan persekutuan kita. Mengerti firman Tuhan, miliki hidup yang memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Yakobus 4:8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita angkat penyembahan kita walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau juru selamatku Tuhan. Yesus, kami datang kepada-Mu. Kami menyembah. Aku harus berjalan. Kami percaya Kau ada di sini. Dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi
Ketika kami tidak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi kami semuanya yang sedang menghadapi saat-saat tersulit dalam hidup kami. Tuhan, pegang tangan kami, jangan lepaskan sedetik pun. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak tahu, Tuhan, kami tidak mengerti. Pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Terima kasih, Bapak. Pujilah nama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu kita tidak banyak. Nanti saudara bisa lanjut berdoa menyembah Tuhan di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Kerinduan saya, mari banyak mendengar firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan supaya iman saudara kuat. Lalu selanjutnya mari lebih banyak memuji menyembah Tuhan dari mulut kita. Walaupun ada keluhan dalam hati, jangan keluar, tapi yang keluar adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu berdoa bagi saudaraku dimanapun berada. Mungkin ada saudara yang masih ragu dengan keselamatan. Apakah aku sudah ada di pihak Tuhan? Apakah Tuhan sudah ada di pihakku? Saudara bingung dengan keadaan saudara. Kalau saudara yang sakit, atau saudara yang butuh didoakan, dimanapun saudara berada, dengan senang hati kami rindu berdoa bagi saudara. Mari ikut-ikut saya berdoa, buka hati saudara, semua kita berdoa. Katakanlah, oh Tuhan Yesus yang baik, Oh Tuhan Yesus yang baik, aku sudah mendengar firman-Mu. aku sudah mendengar firman. Engkau sangat memperhatikan kehidupanku. Engkau sangat memperhatikan kehidupan. Engkau tidak melupakan aku. Engkau tidak melupakan aku. Dalam segala keadaan, Dalam segala keadaan, Engkau tetap mendukung Engkau kehidupanku. tetap mendukung kehidupan. Engkau tidak membiarkan aku, Engkau Tuhan. tidak membiarkan aku. Engkau sayang kepada aku. Engkau sayang padaku. Hari ini juga aku menyadari, Hari ini juga menyadari aku membutuhkan Engkau dalam seluruh kehidupanku. aku bukan dalam segala Berada dalam pihakku, Tuhan. berada dalam pihak Mendukung kehidupanku. mendukung. Tapi aku juga menyadari, Juga menyadari aku memiliki dosa. aku memiliki Aku memiliki pelanggaran. memiliki pelanggaran. Ampuni aku. Ampuni aku. Sucikan semuanya. Sucikan. Kuduskan aku. Kuduskan aku. Dengan darah-Mu yang kudus. Darah-Mu yang Pulihkan hidupku. Pulihkan hidup. Supaya aku bisa mendekat kepadamu. Supaya aku bisa mendekat. Supaya aku bisa masuk dalam hadirat-Mu. Supaya aku bisa masuk. Pimpin aku, Tuhan. Pimpin aku. Mulai saat ini, Mulai saat aku ini. tinggalkan semua kehidupanku yang lama. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku berjalan seturut kehendak Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran. Aku ampuni semua orang yang bersalah kepada aku. Supaya Tuhan juga bisa mengampuni aku. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan aku. Bebaskan aku. Pulihkan aku. Jadikan aku jadi baru. Di dalam nama Yesus. Aku sudah berdoa. Haleluya. Bapak, kami berdoa buat semua kami yang ada dimanapun pada saat ini berada dan sudah berdoa bersama-sama. Bapak mau berdoa biarlah kiranya kasih karunia turun atas kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus pemulihan, kesembuhan, mujizat terjadi. Keluarga kami bersama orang-orang tua kami dalam perlindungan Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan. Hidup kami dipulihkan dalam keadaan terburuk sekalipun ada Tuhan yang memberkati kami. Karena berkat kami bukan dari dunia ini tapi Tuhan pemelihara kami. Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan mendukung kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah kami semua mendengar firman ini. Biarlah kami Tuhan bebas dari ketakutan kami. Dan kami lebih percaya pada firman di dalam nama Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kita angkat satu pinjam. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku
mendengarkan firman Tuhan tadi dari hamba Tuhan Pendeta Nehemia Shalom Ginting, supaya kita jangan takut. Jadi kita biarlah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, jangan takut. Saya sangat diberkati dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Saudara yang kasih, dekat dengan Bapa, kita nggak takut. Rasakan kehadirannya, hampiri Bapa. Saya masih ingat ketika anak-anak saya jalan-jalan di kebun binatang bersama saya. Ketika dia jauh, ada singa mengaum, mereka takut. Tetapi ketika mereka dekat dengan saya peluk mereka. Singa yang sama, dengan auman yang sama, mereka tertawa dan tidak takut lagi. Karena dia dalam dekapan saya. Biarlah kita tiap-tiap hari menghampiri Bapa, merasakan dekapan Bapa di surga. Bapa baik, Bapa di surga mengasihi saudara. Bapa di surga sayang pada saudara. Jangan lihat besarnya musuh, jangan lihat besarnya masalah. Lihatlah besarnya kuasa Bapa, besarnya kasih Bapa. Bapa di surga, Bapa yang sayang, peduli pada kita semua. Dan kita sebentar berdoa untuk berkat Tuhan, biar kita sepanjang minggu ini semua sehat dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan dalam suasana seburuk apapun. Tuhan pelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua sahabat-sahabat hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, khususnya sidang jemaat-Mu yang Kau cintai, yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, Kau mulai pekerjaan yang baik di antara kami, Kau juga meneruskan sampai hari Yesus Yesus. Dan Kau tersalib mati bagi kami, supaya kami hidup dan beroleh hidup dalam segala kelimpahan. Engkau megang tangan kami yang membawa kami pada kemenangan. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau penjaga kami, pelindung kami, pemelihara kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, mengulurkan tangan-Mu, memberkati semua anak-anak-Mu, memberkati keluarganya, orang tua, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, semua dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu semua. Jauhkan wabah dari semua anak-anak Tuhan. Bapa di surga, jagai semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa dan permohonan-Mu. Nama Tuhan yang dahsyat dan perkasa menjagai dan membentengi Kau. Dan kiranya Tuhan mengirimkan pertolongan bantuannya kepadamu dari surga. Tuhan menyokong Kau dan mendukung Kau dari tahtanya. Tuhan kiranya mengingat segala korban persembahan-Mu, menyenangi pujian, penyembahan, syukur dan ibadah-Mu. Tuhan memberikan kepadamu apa yang Kau kehendaki. Tuhan menjadikan berhasil apa yang Kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu, memberkati masa depan dan cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang limpah, pertolongan, penghiburan,
kasih sayang dan Roh Kudus bersama dengan saudara hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang membawa kita masuk dalam kemuliaan abadi. Amin. Terima kasih Yesus. Terima